Hari ini saudara bukan berada ikut seminar, tapi ada sebuah urgensi surgawi yang memanggil semua penjaga-penjaga kotanya. Dia memanggil seluruh raja-rajanya. Dia memanggil siapapun engkau yang sudah ditentukan buat berdiri buat kotamu. Hari ini ada rapat sidang ilahinya Tuhan, untuk menentukan nasib bangsa kita. Bukan hanya menentukan nasib bangsa kita, tapi sistem pemerintahan di bangsa kita. Di New Season ini ada orang-orang yang dipanggil, diberikan hak istimewa untuk menentukan, menata apa yang Tuhan mau di bangsa ini. Ada sebuah level atau sebuah dimensi yang kita harus masuk di dalamnya. Kita nggak bisa lagi sekedar doa untuk kepuasan diri kita. Kita nggak bisa doa buat keinginan kita, tapi Tuhan bawa kita untuk bawa masuk dalam sebuah doa yang dimana doa yang langsung menembus surgawi, dimana kau sedang berbicara di depan mejanya menetapkan nasib bangsamu. Hari ini saudara, saya tidak tahu dari manapun saudara berada, tapi semua yang hadir di tempat ini, engkau yang dipanggil untuk mendengar sidangnya Tuhan hari ini, untuk menentukan apa yang kau tetapkan buat bangsa ini. Boleh tunjukkan slide yang kedua. Yeremia 23:18. Sebab siapakah yang telah berdiri dalam musyawarahnya Tuhan dan telah menangkap dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang telah menandai firman-Nya dan mendengar? Bahasa lainnya artinya dalam sidangnya Tuhan. Berapa banyak yang mendengar Tuhan sedang memanggil engkau, tapi kita sedang berada sibuk dengan hal yang lain yang kita tidak bisa mendengar panggilan urgensinya Tuhan, sehingga kita gak bisa mendengar, hai penjagaku datang, tentukan nasib bangsa ini. Tapi kita gak mendengar. Maka Yeskiel 22 ayat 30, aku hendak mencari orang-orang yang mendirikan tembok buat kota itu dan mempertahankan kota itu, tetapi tidak diketemui. Tapi hari ini di depan saya, Bapak Ibu yang sedang mendirikan tembok-tembok doa itu, kau sedang menentukan nasib bangsamu, nasib kotamu, dalam musyawarah, dalam sekumpulan orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang punya jabatan, punya kompetensi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saudara hadir di tempat ini bukan sekedar saudara tidak penting. Saudara dipanggil karena saudara adalah orang-orang yang penting di tempat ini. Kalau kita cuma rapat biasa, palingan cuma 2-3 orang. Kalau ada rapat yang besar, yang urgent, dalam keadaan apapun, engkau akan dipanggil. Tuhan memanggil kita untuk di dalam sidangnya. Bukan sekedar kumpul, nyembah, nangis, rebah, no. Tapi kita menetapkan apa yang ada di bangsa ini. Tidak sekedar kita doa. Di dalam Lukas 11, di sana katakan Yesus berbicara, ada seorang hakim yang lalim. Gambaran doa seperti ini. Seorang perempuan yang setiap hari datang meminta hak belanya. Tuhan bela, tolongi Tuhan, tolongi. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, ada sebuah doa yang bukan sekedar kita berbicara, yang kita komunikasi, tapi kita doa di mana di roh kita menentukan apa yang Tuhan inginkan buat kita ini. Kita akan lihat sama-sama, saya lanjut. Saya nggak akan panjang lebar Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama. Sidang ilahi dihadiri oleh para penjaga. Siapa para penjaga itu? Di depan saya ini. Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Siapapun yang di belakang yang saya tidak lihat wajahmu. Kalau kau hadir di tempat ini, engkau menentukan nasib bangsa ini. Tapi engkau bukan dirimu. Tidak ada satupun yang boleh masuk dalam sidang kalau bukan dia dipanggil dan diundang.
Pastikan tempatmu, dirimu di tempat ini. Engkau dipanggil menentukan nasibmu. Engkau yang dari Papua, dari Maluku, dari manapun engkau berada, engkau diundang di tempat ini. Karena engkau penjaga kota, penjaga provinsi, 38 provinsi ini. Engkau yang menjaga ini. Tuhan sudah tidak tahan. Dia sedang berkata, nah ini sangat penting. Hari itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan membuat sebuah sidang yang singkat. Dia memutuskan apakah Adam mati hari itu. Tapi ada sidang yang tidak diketahui, sehingga dia membuat cara yang lain. Dan Adam hari itu tidak mati hari itu. Sidang ilahi itu menentukan ke depan. Sebab dalam sidang ilahi hukumnya berbeda dengan hukum di perang. Berbeda dengan hukum di lapangan. Berbeda. Sebab apa yang diketok dalam sidang itu, saudara bawa mantra itu saudara kemanapun saudara ingin. Sebab ada keputusannya Tuhan yang sudah tetapkan. Engkau berdiri dimanapun engkau berada. Saya berdiri mungkin di Maluku, saya berkata, hei ombak gempa bumi, hari ini kau dengar ada mantranya, keputusannya bahwa pulau ini akan menyembah Tuhan. Tidak ada satupun yang menangannya. Sebab penjaga itu dia diturut memutuskan. Pastikan bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berdiri berjaga buat kota. Bapak Ibu, sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi seorang Kristen? Saya Kristen dari sejak lahir, hidup besar di samping gereja, melayani seluruhnya. Tapi hari itu saya belajar tentang namanya sidang ilahi. Doa yang bukan sekedar doa, tapi doa sedang berbicara, nego dengan Tuhan seperti Abraham dengan Tuhan. Nego, Tuhan ini gimana? Dia ikuti aturan mainnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Daniel Ferry dan Pak Holmes apa aja yang dilakukan. Tapi yang pastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di dalam sidang ilahi hari ini, saya bukan berkata kelas, tapi yang hadir dalam sidang hari ini, saudara penjaga-penjaga. Kalau kau masih ragu, boleh kau mundur satu langkah. Kau boleh cari kelas yang lain. Sebab di kelas ini adalah kelas yang kau menentukan nasib bangsa ini. Lanjut. Sidang ilahi dihadiri oleh orang-orang kudusnya. Kita gak sekedar datang sidang dalam keputusannya Tuhan, tapi ada orang-orang yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan. Mari pastikan bahwa hidup kita adalah orang-orang yang dipilih, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Dalam musyawarahnya Tuhan. Saudara kalau dipanggil undangan rapat, senang gak? Saudara senang gak? Dipanggil Pak Presiden rapat, senang? Saya apalagi senang dipanggil oleh Ibu, sangat senang. Kalau Ibu gak panggil saya, teman yang lain rapat, sedih gak? Sedih. Saudara kalau gak dipanggil rapat, berarti saudara bukan penjaga kota atau orang yang dikhususkan atau orang yang dipilih, tapi ada orang-orang yang dipilih untuk berdiri. Sebab orang yang hadir dalam rapat sidangnya Tuhan atau ikutin sidang yang biasa bukan anak-anak yang kecil, tapi mereka orang-orang yang mengerti tentang hukum, keputusan-keputusannya Tuhan. Dia mengerti tata tertib, dia mengerti aturannya Tuhan. Itu yang diikuti dalam sidangnya Tuhan. Hari ini dalam sidangnya Tuhan, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan berbicara ada sidang-sidang ilahi ya Tuhan. Dan di tahun ini Tuhan berkata akan ada rapat atau sidang-sidang yang saudara tidak terduga, yang menentukan nasib daerah-daerahmu, menentukan hidupmu, keluargamu. Engkau gak akan pernah tahu, sebab waktu kau datang dalam sidangnya itu sangat berpengaruh dalam hidupmu. Mari masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda, sebuah sidang ilahi yang saudara masuki. Buat saya, Tuhan, kalau engkau gak pilih, engkau gak tarik, kami gak akan pernah mengerti. Lanjut. Bagaimana saudara masuk dalam sidang ilahinya Tuhan? Saya hanya poin yang pertama, itu doa. Yesus sudah mulai. Bukan adakah tertulis di dalam Ibrani 4:14-16, Dia adalah seorang imam yang berjalan di depan kita, yang telah melampaui semuanya, yang mengerti kelemahan kita. Dia yang berjalan di depan kita.
Hari ini, mengapa tadi saya ajak Bapak Ibu mari kita datang doa? Karena kita sedang masuk dalam sidangnya Tuhan. Hari ini poin yang Tuhan mau sampaikan, jangan berhenti berdoa. Sebab engkau gak tahu kapan engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Kapan engkau dipanggil oleh Tuhan menentukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya pernah gak ikuti rapat. Apa yang terjadi? Hari itu ada sebuah keputusan harus tertunda karena saya tidak hadir. Di sekolah saya gak hadir. Saya orang yang cukup istilahnya yang menentukan juga nasib apa yang akan ditentukan. Tapi hari itu saya gak hadir. Rapatnya ditunda. Akhirnya yang harus itu ditentukan segera batal. Saya bilang, Tuhan, saya rasa gimana? Kalau hari ini saudara gak tentukan lewat doa, saya gak tahu gimana Indonesia, gimana Pulau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Orang bilang bahwa tahun 2023 tahun kegelapan, tapi saya mau berkata ada sebuah akses yang paling cepat, yaitu lewat sidang ilahinya Tuhan, yang kita masuk ke dalamnya dan kita menentukan bersama Tuhan lewat masuk dengan doa. Saudara, gak bisa saudara datang dengan kebenaranmu, dengan kekuatanmu sendiri. Saudara gak bisa datang, Tuhan terima kasih buat hari ini, buat makan hari ini, minum hari ini, haleluya, amin. Tidak jauh beda sama anak saya, tidak jauh beda sama yang lainnya. Tapi saudara mengerti kata doa, di dalamnya lebih dalam lagi. Saudara menentukan seperti seorang perempuan yang meminta haknya kepada hakim yang lalim. Bagaimana dengan hakimnya segala hakim, Tuhan segala Tuhan, yang tidak inginkan bangsa ini dijual kepada bangsa yang lain. Sebab itu Tuhan panggil, hai penjaga kota, datang tentukan nasib kota ini. Bu, meski ibu tidak dilihat, tapi hari ini ibu hadir tempat ini. Engkau menentukan nasib kota di mana engkau berdiri. Bahkan engkau yang di belakang, engkau yang jauh dari manapun, hadiranmu tidak sia-sia malam hari ini. Sebab engkau menentukan nasib bangsa ini. Saya mau ajak Bapak Ibu hari ini, saya gak akan panjang lebar, PowerPoint saya cukup banyak. Tapi intinya, mari untuk masuk ke dalam sidang ilahinya Tuhan, ada doa yang kita harus sampaikan. Di dalam doa ada hukum yang kita sampaikan. Saudara, orang yang ikut rapat atau sidang gak cerewet. Begitu saudara cerewet, saudara dikeluarkan. Saudara yang ribut dikeluarkan oleh hakimnya. Saya mau sampaikan, ada aturan mainnya. Hari ini, waktu engkau mau masuk dalam sidang ilahi, pastikan bahwa hidupmu oleh Tuhan ampuni saya. Sebab dia yang tadi kita panggil Yesus atau Yesua, Yehosua, apapun namanya, dia itu pengacara kita, pembela kita. Kita akui, Tuhan, ampuni saya, ampuni bangsa saya. Engkau pengasih, engkau pemurah, engkau pengampun dan sebagainya. Datang. Dia sudah bayar dengan darahnya. Asalkan dengan mulutmu engkau mengaku, maka dia bekerja. Hukumnya berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu, maka ia yang setia dan adil akan mengampuni engkau. Waktu engkau masuk dalam sidang ilahinya Tuhan, pastikan engkau hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ampuni bangsa saya, kota saya. Darahnya sudah bayar. Kita minta Tuhan, mari kita punya pengacara, kita punya penasehat, yaitu Roh Kudus yang berbicara buat kita. Hari ini saya berbicara dari sisi doa, yang doa dalam sidang ilahinya Tuhan, kita menentukan nasib bangsa ini. Saya gak panjang lebar, tapi Tuhan sampaikan, ada orang-orang yang akan seperti Abraham, tengah malam engkau akan dibangunkan untuk berdiri bagi kota. Mungkin engkau akan berteriak, Tuhan tolong bela perkara ini. Waktu kita doa, kita sembah Tuhan, jangan pikirkan apa yang kau punya keinginan, tapi utamakan Tuhan lebih dahulu. Itu dalam aturan mainnya dalam sidang ilahinya Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa saudara, tanggalkan bebanmu semuanya, kau datang kepada Tuhan.
maka dia akan membela engkau. Kita punya pengacara yang ajaib. Untuk kita masuk dalam sidang ilahinya Tuhan, yang pertama, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih penjaga-penjaga kota. Kalau engkau berkata, Pak saya belum jadi penjaga kota, mari berdiri buat keluargamu, kotamu. Pak saya belum doa, mulai hari ini berdoa buat kotamu, bangsamu. Maka kau akan menjadi orang yang istimewa yang dipanggil menentukan nasib bangsa ini. Pak saya tidak layak, tidak kudus. Dia yang sudah berjalan di depan kita, dia sebagai imam besar kita, yang memberikan dirinya. Asalkan kita datang mengaku sama Tuhan, maka dia membela apa yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita masuk dalam sidang ilahinya Tuhan? Yaitu lewat doa. Saudara mulai berbicara kepada Tuhan. Ada banyak hal yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan sampaikan tentang masalahmu dulu. Jangan sampaikan tentang keinginanmu, sebab engkau adalah penjaga penentu nasib bangsa kita. Imam dalam perjanjian lama kalau mereka datang, mereka bukan datang bawa masalahnya. Tapi seringkali kita datang bawa masalah kita, anak kita. Tuhan berkata, nah kamu datang harusnya bawa provinsimu, bangsamu. Itulah engkau penjaga kota. Engkau yang berdiri antara celah-celah yang kosong itu. Waktu Tuhan berkata, aku mencari orang-orang yang mendirikan tembok. Tuhan temui di tempat ini.